Hmm, Oke, selamat malam. Jangan ketawa. Betul, betul, betul. Betul. Halo, selamat malam, Kak Gista. Sebelumnya, Betul, perkenalkan saya Ratri Dihayu Kusmawati. Saya di sini ingin mewawancarai Kak Gista mengenai skripsi saya, yaitu topik tren wisata perpustakaan, analisis motivasi berkunjung wisatawan Gen Z ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Apakah Kak Gista bersedia? silakan Mbak, dilanjutkan. Oke, kita mulai ya, Kak Gifta. Sebelumnya, apakah Kak Gifta ini sering melakukan kunjungan ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki? Sebetulnya dibilang sering juga enggak sih. Paling seminggu ya 7 kali lah. Seminggu 7 kali. Iya, Berarti tiap saya hari kerja di ya? situ Mbak. Enggak. Paling dalam kurun waktu 1 bulan itu ya 3-4 kali lah Mbak, seminggu sekali. Oke, berarti termasuk sering ya. Lalu apa sih motivasi utama Kak Gifta berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Apakah ada alasan khusus nih, seperti mencari inspirasi, atau mungkin relaksasi, atau mungkin Mhm. ada kebutuhan tertentu, minat tertentu? Untuk alasan utamanya sebetulnya sih saya lebih banyak nyari referensi ya Mbak ya. Karena seperti yang kita tahu, kita juga sama-sama di bidang pariwisata. Saya pun dulu juga kerjain skripsi. Saya nyari inspirasi di Ismail Marzuki juga di perpustakaan itu. Oke, baik. Lalu apa sih yang menurut Kak Gifta tuh menjadi daya tarik utama nih dari perpustakaan ini untuk berkunjung nih? Apa sih kira-kira yang menarik gitu? Mungkin kalau bahasa Gen Z kita sekarang mungkin eh, vibes-nya kali ya, suasananya, Oke, oke. dan juga bisa dibilang fasilitasnya juga oke sih. Oh iya, lalu bagaimana pendapat Kak Gifta nih tentang fasilitas atau layanan yang tersedia di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Seperti ruang bacanya, akses internetnya gimana, atau mungkin kafenya, atau area diskusi. Ada nggak sih Mhm. fasilitas tersebut tuh menjadi salah satu daya tarik buat berkunjung? Eh, Kalau saya itu lebih cenderung ke fasilitas sih, Mbak. Jadi kalau menurut saya itu fasilitasnya sangat mumpuni untuk sebuah perpustakaan yang notabene-nya gratis gitu loh. Fasilitas apa nih yang menarik Kak Gifta? Untuk fasilitas dari ruang bacanya sih. Dari ruang baca, terus juga dari fasilitas-fasilitas tambahan yang disediakan kayak headphone, terus juga ada eh saya tuh sempat ya coba pakai ruangan untuk siarannya itu. Dan itu alat-alatnya juga sangat mumpuni sih untuk kegiatan digital. Oke, berarti termasuk mendukung untuk kegiatan media sosial juga ya di perpustakaan ini, sesuai dengan Gen Z ya, yang sangat identik dengan ya mungkin ada podcast ya, Iya, iya, iya. bikin podcast juga ya sering gitu ya. Tapi untuk kegiatan media, untuk yang berkaitan dengan media sosial, itu sangat oke sih, Mbak. Karena memang dari tempatnya juga mungkin bukan yang bentuknya itu bukan perpustakaan yang mungkin anggapannya itu sudah kuno atau apa. Ini tempatnya masih oke kok. Sangat mendukung. Instagramable juga. Baik. Estetik lah kalau bahasa kita. Oke. Lalu seberapa besar kemudahan akses ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Seperti apakah lokasinya strategis kah? Transportasi umumnya bagaimana? Atau fasilitas parkirnya bagaimana? Lalu mempengaruhi keputusan berkunjung kah? eh Kalau dari beberapa faktor yang disebutkan, mungkin dari lokasi ya. Kalau dari saya pribadi, lokasi ini kan ada di Cikini ya. Jadi secara
transportasi umum juga banyak yang aksesnya ke sana, bisa pakai kereta contohnya. Terus juga dari hmm, ya banyak sih Mbak. Lalu apakah kemudahan fasilitas, maaf, apakah kemudahan akses ini menjadi daya tarik Kak Gifta untuk berkunjung? Ya itu menjadi salah satu faktor juga sih. Oke. Lalu ada nggak, apakah ada layanan pendukung yang tersedia nih di perpustakaan Taman Ismail Marzuki, seperti mungkin informasi wisata, toko souvenir, atau bantuan stafnya mungkin yang menjadi salah satu alasan Kang Gifta nih untuk berkunjung? Menurut saya servisnya sih. Karena kan kita sama-sama berkecimpung di dunia servis ya Mbak ya, Hmm, sebagai insan pariwisata. Jadi kita sangat mengerti esensi dari servis itu apa. Dan oke. servis yang di-deliver oleh staff-staff dari perpustakaan Ismail Marzuki itu sangat asertif, sangat membantu, pokoknya total. Em, Apa nih pengaruhnya bantuan staf itu untuk ketertarikan Kak Gifta untuk berkunjung nih, kalau boleh tahu? Bisa dijelaskan? Kurang lebih mungkin kemudahannya itu kayak Google kali ya. Jadi kita lebih mudah untuk mencari informasi. Kita lagi mencari buku apa, kita bisa tanya. Terus kalau misalkan kita butuh fasilitas-fasilitas tambahan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kayak headphone dan kawan-kawannya, itu bisa kita minta sama petugasnya. Dan mereka dengan senang hati gitu loh memberikan servis itu pada kita. Jadi Oke, itu menjadi salah satu faktor juga sih, faktor service juga. It's good. oke. Selanjutnya, apakah kunjungan Kak Gifta ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini dipengaruhi oleh keinginan untuk melepas penat, mencari suasana baru, atau mungkin memenuhi kebutuhan tertentu seperti relaksasi? Itu bisa dijelaskan, Kak Gifta? Untuk relaksasi sepertinya enggak juga sih, tapi memang ada beberapa kali saya itu berkunjung karena emang ingin suasana yang tenang aja sih, Mbak. Hmm, Karena setahu saya itu kan uh, jumlah pengunjung di perpustakaan Ismail Marzuki itu kan dibatasi per harinya. Jadi dengan luas bangunan yang semegah dan sebesar itu dan jumlah pengunjungnya dibatasi, jadi bisa memberikan ketenangan yang oke lah, oke. yang sepi gitu. Untuk cari inspirasi juga kayaknya a good place sih. Hmm. Lalu apa sih alasan utama Kak Gifta nih memilih perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini untuk yang disebutkan tadi seperti relaksasi ya? Apa ada elemen khusus di perpustakaan ini yang mendukung untuk relaksasi? Yang sudah disebutkan ya tadi kan sudah menyebutkan bahwa perpustakaan ini itu dibatasi kunjungannya ya. Dan Hmm. nah, apakah pengaruh nih terhadap ketenangan Kak Gifta gitu? Pengaruhnya terhadap ketenangan saya mungkin apa ya? eh Lebih plong aja kali ya. Hmm, baik, oke. Atau mungkin Kak Iya, Gifta karena kan mempunyai pribadi yang introvert, jadi atmosfernya juga mempengaruhi mood saya gitu kan untuk mungkin untuk belajar, untuk membaca, atau mungkin untuk merenung gitu kan di tempat enak, di tempat yang apa ya, fasilitasnya pun mendukung untuk mencari inspirasi gitu Mbak. oke, Dan juga baik. ya mungkin dari ornamen-ornamen yang ada di Ismail Marzuki juga kan memberikan tema-tema kayu-kayu dan juga tembok-tembok dinding semen. Jadi kayak warna-warna netral aja sih. Oke. Lalu apa ada tujuan khusus saat berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki nih, seperti mencari pengalaman baru atau memperluas wawasan mungkin atau mengembangkan diri? Jika iya, apa sih tujuannya? Awalnya sih coba-coba ya. Oh, coba-coba. Oke. Awalnya coba-coba, akhirnya
saya memutuskan kalau tempat ini tuh ternyata enak nih untuk menambah wawasan, ya pasti gitu. Karena kan secara perpustakaan di situ tempatnya banyak buku, di mana buku itu ada jendela dunia gitu kan. Jadi pasti akan ada wawasan yang baru tiap masuk Oke. ke sana. Lalu apa faktor utama yang membuat Kak Gifta ini tertarik untuk mencari pengalaman baru atau mengeksplorasi hal-hal menarik nih yang ada di perpustakaan ini? Apakah ada aspek tertentu nih dari perpustakaan ini yang mendukung kebutuhan tersebut? Yang mendukung seperti apa tuh Mbak contohnya Mbak? Mungkin sebenarnya sudah dijelaskan tadi, mungkin Kak Gifta kan memang karena perpustakaan ya niatnya untuk Mhm. belajar. Nah, apakah mungkin ada koleksi tertentu yang mungkin mendorong Kak Gifta untuk mencari informasi atau koleksi di perpustakaan ini? Apakah menemukan mungkin sumber atau apa secara di perpustakaan ini mungkin banyak koleksi informasi buku yang lengkap mungkin. Oke. Untuk hal itu mungkin dulu saya pas ngerjain skripsi ya, pas ngerjain skripsi saya nyari-nyari sumber juga. Saya mencari Oke. referensi di sana, terus juga ada beberapa koleksi yang menurut saya itu menarik sih. Saya cukup suka baca komik soalnya. Oh iya, bagus, bagus. Kita baca komik, berarti di sana pun komik juga termasuk banyak atau gimana? Tergolong banyak sih dan tergolong lengkap juga untuk Oke, sebuah perpustakaan, tapi dengan seri-seri komik yang menurut saya menarik gitu kan. Lengkap loh. oke, berarti komik ini mungkin mendukung kegiatan mencari wawasan baru kali ya? Lebih ke refreshing kali ya Mbak ya. Oke, Untuk melepas penat sejenak, ya sambil baca-baca buku yang lain juga. Kalau ya, misalkan saya lihat ada buku yang menarik, dan memang ada beberapa tujuan juga untuk mencari buku, it's a oke, good place. termasuk pengalaman baru ya di perpustakaan membaca komik ya. Lalu apakah Kak Gifta pernah merasa perlu menjauh sejenak nih dari lingkungan sosial sehari-hari sehingga memilih untuk berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Untuk menjauh, mungkin untuk memisahkan diri sebentar kali ya Mbak ya. Menjauhkan diri dari hiruk pikuknya kota Jakarta yang kita semua tahu notabene-nya adalah kota yang padat. Oke. Slogannya pun Jakarta keras gitu ya Mbak ya. Oh iya. Lalu apa sih Ya yang jadi mendorong keputusan Kak Gifta nih untuk menghindari kejenuhan sejenak lalu pergi ke lalu berkunjung ke perpustakaan ini? Apa sih dorongannya? kembali lagi Mbak, jadi eh, karena tempatnya gede dan jumlah pengunjungnya terbatas gitu kan, jadi sangat tenang gitu Mbak. Oke, berarti tidak terlalu Hmm. crowded gitu ya. Iya, tempatnya tidak crowded. Terus juga memang karena perpustakaan juga melarang untuk pengunjungnya untuk berisik gitu kan. Jadi ya ketenangannya dapat sih Mbak. It's a good Lalu, ambience. oke. Lalu bagaimana perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini membantu Kak Gifta merasa lebih nyaman atau mendukung kebutuhan Kak Gifta untuk menghindari tekanan atau masalah sosial? Untuk menghindari masalah sosial, kayaknya tidak juga sih Mbak. Untuk menghindari masalah sosial ya. Tapi yang bisa dipastikan itu saya merasa aman dan tenang di sana. Karena satu, di situ eh, stafnya itu selalu siap sedia untuk membantu kita. Jadi waktu itu ada sempat beberapa kali aku lihat ada teman-teman difabel yang memang ingin berkunjung ke sana dan stafnya juga sangat membantu sekali gitu loh. Jadi saya merasa, oh kayaknya tempat ini tuh sangat mendukung untuk semua kalangan gitu Mbak. Jadi saya merasa aman aja sih. Tapi bukan untuk menghindari masalah sosial juga. Oke. Lalu apakah Kak Gifta ini tertarik untuk berinteraksi dengan orang barukah di sini atau memperluas jaringan sosial mungkin sebagai salah satu alasan berkunjung ke perpustakaan ini? Ya, salah satunya iya. Karena
jarang kita menemukan orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan itu tanpa tujuan. Pasti mereka itu punya tujuan yang akan mereka cari, apa yang entah mereka yang pengen cari tahu tentang info apapun, tentang apapun itu, pasti mereka akan punya tujuan ke sana. Dan mungkin kita memiliki interest yang sama gitu kan, dan kita juga mungkin akan menemukan orang yang baru. Ya, jadi memperluas koneksi juga sih. Oke. Lalu menurut Kak Gifta, bagaimana perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini memberikan peluang nih untuk bertemu orang baru atau memperluas koneksi seperti melalui kegiatan komunitas, acara, atau suasana yang mendukung interaksi sosial? Mungkin lebih ke interaksi sosial sih, Mbak. Karena Hmm, saya pribadi jarang mengikuti event-event yang diadakan oleh perpustakaan, gitu kan. Jadi lebih mengandalkan ke interaksi sosial saja. hmm. Lalu, bisakah diceritakan pengalaman atau aktivitas yang Kak Gifta nikmati nih di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini yang membantu Kak Gifta melarikan diri dari rutinitas sehari-hari? Apa sih yang membuat pengalaman itu berkesan gitu bagi keseharian Kak Gifta? Hmm, Seperti yang kita tahu ya, Taman Perpustakaan Ismail Marzuki itu kan ada tempat yang besar. Dan amazingly spot-spot untuk baca bukunya itu banyak. Bahkan di samping tangga pun ada tempat untuk membaca buku dan duduk. Bisa ngecas handphone juga. Terus juga ya balik lagi, kita mengandalkan service dari staffnya juga. Kita merasa mendapatkan hospitality yang sangat baik dari staff perpustakaan Ismail Marzuki. Sehingga ya itu it's quite a good impression for me. Oke. Lalu bagaimana kunjungan Kak Gifta ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini membantu Kak Gifta menemukan ketenangan pikiran nih? Ada nggak sih pengalaman tertentu nih yang spesifik atau momen tertentu nih yang membuat Kak Gifta nih merasa rileks gitu di sana? Untuk merasa relax, balik lagi untuk relax itu kan harus tenang ya. Ya jadi balik lagi ke atmosfer dan ketenangannya itu sih. Oke, ada pengalaman kah? Mungkin seperti sedikit diceritakan pengalaman pernah ke sana terus merasa tenang gitu. eh untuk pengalaman pribadi ya pernah sih. Jadi kayaknya lagi burn out kayaknya. Ceritanya lagi banyak workload gitu kan, terus pressure juga lagi banyak, mungkin dari rumah, mungkin dari kantor. Terus juga eh mungkin dari kehidupan sosial juga. Jadi berkunjung sana itu dengan ambience yang sangat tenang gitu kan, dengan atmosfer yang diberikan oleh perpustakaan Ismail Marzuki, menurut saya oke. Oke. Lalu apa saja pengalaman atau suasana di perpustakaan ini yang menurut Kak Gifta memberikan ketenangan pikiran nih? Apakah bisa dijelaskan detail tentang apa yang membuat pengalaman tersebut nih begitu berarti nih bagi Kak Gifta? Sorry Mbak, boleh diulang Mbak? Apa apa saja nih pengalaman atau suasana di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini yang membuat Kak Gifta nih mendapat ketenangan pikiran nih? Lalu bisakah dijelaskan lebih detail tentang apa sih yang membuat pengalaman tersebut tuh berarti nih bagi Kak Gifta? Ketenangan pikiran ya Mbak ya. Untuk ketenangan pikiran sebetulnya nanti tidak ada yang spesifik sih Mbak. Tapi untuk memberikan ketenangan pikiran pasti memang sudah pasti tenang gitu loh. Makanya saya memilih perpustakaan Ismail Marzuki untuk sebagai tempat zone out saya untuk sementara. Oke. Atau mungkin interiornya atau mendukung, atau mungkin suasananya yang mendukung, atau mungkin ada sesuatu, elemennya sesuatu nih yang mendukung ketenangan pikiran tersebut, atau memang pure tentang Oh, oke, oke, ketenangan oke. aja. Berarti apakah secara audio atau secara visual yang membuat saya tenang gitu di Ismail Marzuki ya? Ya. Ya mungkin secara visual juga mendukung sih Mbak. Karena kan mungkin kalau dari ketenangan sudah pasti tenang gitu kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga secara visual
ya cukup netral di mata tuh. Jadi tidak tidak yang tidak perpustakaan itu tidak menggunakan warna yang mencolok Oke. sehingga memberikan ketenangan untuk saya gitu loh. Jadi dengan aksen-aksen kayu mungkin dan tembok-tembok warna abu-abu semen Hmm, yang sangat netral seperti itu kan. Jadi cukup memberikan faktor ketenangan juga kepada visual saya. oke. Lalu bisakah diceritakan pengalaman baru nih yang dialami Kak Gifta selama di perpustakaan ini? Lalu sejauh mana sih pengalaman tersebut memberikan kesan yang mendalam atau memotivasi Kak Gifta mungkin untuk kembali berkunjung? Yang membuat saya amazed itu adalah pengalaman yang saya ceritakan barusan, Mbak. Yang dimana ada beberapa kawan-kawan difabel yang memang ingin mencari sesuatu yang baru dan stafnya itu sangat asertif, sangat membantu, sangat informatif. Dan itu pengalaman baru sih menurut saya. Karena kan seperti yang kita tahu dari zaman-zaman sekarang sepertinya kawan-kawan difabel itu kan cukup dipandang sebelah mata ya Mbak ya. Hmm. Sehingga mereka tidak mendapatkan treat yang bagus seperti halayak manusia-manusia yang lainnya gitu loh. Dan itu membuat saya tertarik dengan perpustakaan Ismail Marzuki. Lalu apa saja hal baru nih yang pernah dipelajari Kak Gifta selama berkunjung ke perpustakaan ini? Lalu apakah pengalaman tersebut memberikan dampak atau wawasan yang berarti nih bagi Kak Gifta? Untuk dampak, dampak pasti memberikan dampak sih, Mbak. Karena secara pribadi, eh dampak yang diberikan oleh, eh sorry Mbak, boleh diulang nggak sih pertanyaannya? Sinyal saya putus-putus loh. Oh iya, maaf. Eh, apa saja nih hal baru yang Kak Gifta pelajari selama berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Apakah ada wawasan tertentu atau mungkin pengalaman yang memberikan dampak atau wawasan yang berarti nih bagi Kak Gifta? Wawasan ya, dan dampak yang berarti itu seperti gimana Mbak? Contohnya. Mungkin pernah berinteraksi dengan salah satu pengunjung dan karena mungkin satu hobi ya mungkin atau satu minat berkunjung ke perpustakaan menjadi bertukar pikiran dan menjadi pengalaman yang berkesan atau memberikan wawasan mungkin wawasan baru bagi Kak Gifta. Oh, itu pasti sih Mbak. Itu pasti. Dengan kita bertemu dengan orang yang baru, wawasan kita pun pasti akan bertambah. Oke. Karena kita juga awalnya tidak tahu siapa yang berinteraksi dengan kita, mereka berkecimpung di bidang apa. Begitu kita berinteraksi, kita mengenal satu sama lain gitu kan. Oh ya, ada beberapa teman saya juga, teman kerja yang awalnya itu bertemu di perpustakaan Ismail Marzuki. Oke. Berarti termasuk ya membawa membawa connection lah ya. Iya, Lalu membangun koneksi. lalu apakah Kak Gifla ini pernah mengalami interaksi sosial yang berkesan nih saat berkunjung ke perpustakaan ini? Lalu jika iya, apa sih yang berkesan bagi interaksi ini tuh? Interaksi yang berkesan ya. Interaksi yang berkesan menurut saya itu hmm, Mungkin jadi dengan partner kerja sih. oh Jadi iya, partner kerja, terus juga iya, kita jadi sering hangout gitu kan. Kita jadi bisa menghasilkan cuan lah Mbak, bareng-bareng. hmm, berarti Itu ketemu sangat impact minat tuh. ya, bertemu dengan yang satu minat ya kebetulan di perpustakaan tersebut ya. Iya, kebetulan di minat dan di bidang yang sama. Oke. Lalu bagaimana Kak Gifta menggambarkan pengalaman tersebut?
berinteraksi dengan orang lain di perpustakaan tersebut, dengan pengunjung lain, staf, atau komunitas. Mungkin apa sih yang Contohnya menjadi pengalaman berharga nih yang mengenai interaksi tersebut? yang berharga, semuanya berharga sih Mbak. Tapi Mungkin paling, seperti yang bisa menjadi partner kerja tadi ya, itu sangat berharga berarti ya. iya itu sangat berharga sekali loh Mbak. Itu sangat impact-nya sangat besar di hidup saya. Oh ya, betul. Lalu pertanyaan Dari segi terakhir Kak ekonomi. Gita. Bisakah Kak Gifta menceritakan nih bagaimana pengalaman belajar yang didapatkan di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini seperti melalui koleksi, acara, atau diskusi yang mendorong Kak Gifta untuk kembali berkunjung? Diskusi. Karena kan saya sempat menggunakan ruangan apa? Bukan ruangan podcast, apa ya? Ruangan siaran kali ya. Hmm, Dan di situ juga ada beberapa teman-teman yang memang rutin menggunakan ruangan itu gitu loh. oke. Kalau boleh tahu, apakah ruangan ini sangat mungkin sangat mendukung nih untuk kegiatan tersebut? Ya, untuk siaran itu sangat mendukung sih, Mbak. Dari mikrofon yang disediakan juga bukan mikrofon dengan brand yang kurang gitu loh. Bukan bukan brand yang abal-abal, tapi menggunakan brand-brand besar dan kualitas audionya juga sudah sangat mumpuni untuk kegiatan siaran ataupun podcast bisa dipakai juga. Terus juga ada beberapa instrumen-instrumen pendukung seperti keyboard atau mungkin kita nyebutnya apa ya, keyboard itu kayak piano gitu lah Mbak. Oke. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa memang perpustakaan ini adalah perpustakaan yang sudah em, lengkap lah ya koleksinya dan termasuk juga Setuju, sudah memiliki fasilitas yang oke juga dan setuju Mbak, setuju. difabel juga ya. Oke, dan Iya, tentunya Kak betul. Gifta mempunyai pengalaman bahwa di sini itu mendukung interaksi dan koleksinya yang lengkap dan menarik, betul? Setuju Mbak, setuju, Oke. setuju. Oke, Kak Gifta, baik. Terima kasih. Begitu seperti itulah pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Terima Dengan senang kasih. hati Mbak Ratri, Terima dengan senang kasih. hati Mbak. Selamat malam. Selamat malam.